Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas terakhiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Singkat cerita, setelah berhasil melakukan skill fusion, Kim Tae-hyun yang telah menerima undangan dari player Amerika langsung pergi ke salah satu tempat yang telah dijanjikan untuk menemui mereka. Sembari berjalan menuju ke tempat pertemuan, dia tidak henti memikirkan skill baru yang ia dapat dari skill fusion. Lantaran dirinya sudah tidak sabar, ingin segera mencoba semua skill itu. Sesekali dia juga sempat membayangkan bagaimana bentuk dari skill barunya. Dia berpikir, jika menggunakannya di sana bisa jadi skill yang ia gunakan akan menimbulkan masalah. Haruskan dirinya pergi ke Abyss hanya untuk menguji skill baru. Tepat ketika memikirkan skillnya, pandangannya sontak teralihkan oleh seseorang yang tiba-tiba menyambut kedatangannya. Yang mana orang itu tidak lain adalah Marcus dan Gregor yang sudah menunggu lama di pintu masuk. Tentunya Tae-hyun mengetahui bahwa Marcus adalah player tingkat nasional Amerika peringkat 8. Dan juga Gregor yang merupakan peringkat ke-10. Melihat bagaimana tampang Kim Tae-hyun yang sebenarnya, dia sontak mengatakan pasti ada kesalahan dengan informasi yang mereka dapat. Tidak mungkin seorang bocah mengalahkan Liu Ping. Sedangkan Tae-hyun cuma menanggapi perkataan sombong Gregor dengan sebuah senyuman santai. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk ke dalam untuk melakukan perbincangan. Tetapi yang berbicara dengan Tae-hyun cuma Marcus, sedangkan Gregor hanya melihat mereka dari belakang. Tanpa berbicara panjang lebar, dia langsung menanyakan tujuan mereka mengundang dirinya. Mendengar itu dia mengatakan, Tae-hyun lumayan tidak sabaran, padahal tujuan mereka cuma untuk berbincang. Tapi sebelum Marcus melanjutkan perkataannya, dia sempat mengetuk meja, sembari menggunakan kemampuan yang dia miliki. Hanya dengan mengetukkan jarinya saja, dia mampu mengeluarkan kekuatan, yang nampak seperti tampilan hologram di sekitar mereka berdua. Tentunya Tae-hyun mengetahui bahwa kemampuan itu adalah skill yang disebut dengan ziggurat. Salah satu skill Marcus yang mampu mengungkapkan stat, skill dan informasi status window target, serta tinggi badan dan bahkan kondisi mental. Dan kemampuan itu merupakan sebuah skill pengukuran terbaik yang pernah ada. Setelah melihat status Kim Tae-hyun, dia sempat berpikir bahwa ini pertama kalinya dia melihat peringkat AA. Dan meskipun statnya setara dengan tingkat kekuatan nasional, tapi dilihat dari statusnya. Hal itu tidak cukup untuk mengalahkan Liu Ping. Lantaran penasaran bagaimana Tae-hyun mengalahkan Liu Ping, dia pun mencoba untuk melihat skill yang dimiliki Tae-hyun. Namun ketika akan melakukannya, dia tiba-tiba mendapatkan notifikasi bahwa dirinya tidak bisa memeriksa skill. Dan hal itu pun sontak membuat Marcus nampak sangat terkejut. Di saat yang sama Tae-hyun meminta Marcus untuk menghentikan kegiatan mengintipnya. Jika kau mencoba mengukur kemampuanku, seharusnya itu sudah cukup, ucapnya dengan tegas, padahal tanpa Marcus ketahui, dia menggunakan kemampuan predasi untuk mengacaukan kemampuan Marcus, supaya skillnya tidak terekspos. Marcus sempat tidak habis pikir, Tae-hyun mampu menghalangi kemampuan ziggurat, padahal tidak ada satupun player mampu melakukannya. Lalu dia meminta maaf, dan menyebut itu adalah kebiasaan dirinya. Tetapi dia kembali berpikir, seorang player tingkat nasional Korea. Sepertinya ia paham mengapa Presiden Amerika merasa cemas dengan hal ini. Seakan merasa terganggu oleh tindakan Marcus, dia langsung menanyakan urusan apa yang membuat mereka datang menemuinya. Marcus mengatakan, mereka ingin meminta sebagian hak danjen Cina yang belum tereksplorasi, yang merupakan hadiah Kim Tae-hyun dari turnamen Asia. Mendengar itu, sempat membuat dia tidak paham dengan maksud dari permintaannya. Dia mengatakan kembali bahwa mereka tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi baru-baru ini, presiden mereka tertarik untuk meninvestigasi area tersebut. Dan karena Tae-hyun yang mengalahkan Liu Ping, sudah jelas bahwa si Patua Zhang selaku presiden asosiasi Cina akan menghalangi raid dungeon-nya. Bukankah itu berarti tujuan mereka searah dengan Tae-hyun? Jika Tae-hyun membagi hak dungeon-nya kepada mereka, tentu saja mereka akan menghentikan gangguan si Patua Zhang dan membantu di dalam raid dungeon. Di sisi lain, dia juga berpikir mereka bisa sekalian menjalin kerja sama dengan Tae-hyun. Menurut pemikirannya, hal ini merupakan kondisi di mana tidak ada pihak yang dirugikan.
Jika Taehyun menerima usulannya, Asosiasi Amerika akan mendapatkan kekuatan baru. Dan meskipun Taehyun menolak, dia akan mengetahui mereka tidak berniat untuk menjadi musuh. Akan tetapi, Taehyun langsung menolak hal itu. Dia juga sempat mengucapkan terima kasih atas tawaran mereka, tapi dirinya tidaklah membutuhkan bantuan. Di saat yang sama, si Gregor perlahan mendekat ke arah mereka. Sungguh sangat disayangkan, ucapnya setelah mendengar penolakan Taehyun. Dia juga berpikir bahwa hal ini sudah cukup. Namun Markus sempat dikejutkan oleh si sombong Gregor, yang sontak menanyakan, omong kosong apa yang Taehyun katakan pada mereka. Sembari menarik baju Taehyun, dia mengatakan, mereka datang jauh dari Amerika. Dan apakah cuma itu jawaban yang mereka dapat? Di saat yang sama, Markus mencoba menghentikan tindakan Gregor yang tidak sopan. Tanpa mempedulikan Markus, dia dengan sombongnya meremehkan Taehyun. Menurutnya, Taehyun tidak perlu dibujuk dengan kata-kata. Lebih baik selesaikan dengan kekuatan saja. Sedangkan Taehyun cuma santai saja, sambil tidak memalingkan pandangannya dari si Gregor. Dilihat dari bagaimana sikap mereka, Taehyun sempat berpikir, Markus ingin membangun hubungan baik dengan dirinya, tapi kenapa temannya bertingkah arogan seperti ini? Begitu melihat tatapan mata si Gregor, Taehyun akhirnya menyadari sesuatu. Tatapan seperti Gregor sudah tidak terhitung jumlahnya, selalu dirinya alami ketika masih menjadi seorang sampah. Dan dirinya menyadari, Gregor tidak mengajaknya berantem karena alasan tertentu. Melainkan tatapan itu menandakan bahwa Gregor memandang rendah dirinya. Ia merasa sudah cukup lama, sejak terakhir kali dirinya dipandang rendah oleh seseorang. Tetapi sekarang sudah berbeda, pikir Taehyun sembari mengatakan, jika Gregor sangat putus asa dan tidak ingin menerima penolakannya, maka dirinya bersedia untuk menyelesaikan semuanya dengan kekuatan. Di sisi lain, hal ini merupakan kesempatan bagus untuk menguji skill barunya kepada si sombong Gregor, yang akan menjadi calon samsak. Dan singkat cerita, Kim Taehyun langsung mengajak player Amerika ke sebuah arena pertarungan yang terletak di markas Guild Unifit, yang nampak di sana sudah dipenuhi penonton yang sudah tidak sabar melihat aksi Taehyun. Mengetahui hal itu, Sekretaris Unifit langsung menanyakan keputusan Guild Masternya mengenai pertandingan yang akan dilakukan di markas mereka. Di tengah kekesalan wanita itu, Kang Hyuk mengatakan bahwa hal ini akan menjadi publisitas yang bagus bagi guild mereka. Padahal si wanita itu sangat cemas, arenanya tidak akan bisa bertahan oleh kekuatan antar player tingkat nasional. Sedangkan di dalam arena, si Gregor masih bertingkah sombong. Lantaran bocah seperti Taehyun mengajaknya bertanding di dalam arena pertarungan. Sembari tersenyum, Taehyun mengatakan, dirinya harap Gregor akan sangat puas dengan hasilnya. Mendengar perkataan Taehyun, sontak si Gregor langsung menunjukkan kekuatannya, yang mana dia seketika berubah menjadi serigala besar. Dia juga mengatakan, dirinya akan menikmati pertunjukan pembantaian yang bagus. Sontak dia melayangkan tangan serigalanya tepat ke arah Taehyun ketika Taehyun masih santai menanggapi ucapan serigala itu. Saking kuatnya cakar serigala Gregor, sampai mampu mengguncang tempat itu, dan seketika mampu menghancurkan arenanya hanya dengan sekali ayunan tangannya saja. Melihat arenanya mulai hancur, sontak membuat sekretaris Guild Unifit sangat kepanikan. Sedangkan Kang Hyuk malah terkejut dengan kemampuan si Gregor yang bisa berubah jadi serigala. Lalu Markus yang entah dari mana datangnya langsung memberitahu mereka terkait kemampuan itu. Yang mana kemampuan itu disebut Heart of the Wolf. Sebuah kemampuan yang dilatih hingga tahap ekstrim, yang mengubah penggunanya menjadi jelmaan serigala dan meningkatkan kemampuan fisik dengan drastis. Dia juga berpikir, sangat disayangkan mereka tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan Kim Taehyun, tapi mungkin ini lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Dirinya akan mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat orang yang mengalahkan Liu Ping. Sedangkan di saat yang sama, si Gregor nampak menertawakan Taehyun, lantaran cuma bisa menghindari setiap serangannya. Di saat yang sama, dia juga berpikir, jika Taehyun sangatlah tidak beruntung melawan dirinya. Dia sudah mendengar semuanya dari Markus, walaupun tidak bisa memastikan kemampuan Taehyun. Tapi selain mananya, statusnya lebih rendah ketimbang dirinya. Ditambah dirinya juga mengaktifkan stat boosting dari kemampuan perubahan wujudnya menjadi serigala. Sehingga dirinya bisa bergerak lebih cepat, dan dia juga sangat yakin Taehyun tidak akan mungkin bisa menandingi dirinya. Dan nampaknya dia mampu menangkap Taehyun dengan sangat mudah. Setelah menangkap dan menekannya ke lantai,
Dia kembali bersiap untuk menyerang Taehyun dengan cakarnya yang tajam. Tepat ketika akan melakukan serangan, Taehyun sempat tersenyum licik sembari mengatakan, seperti yang diharapkan dari player peringkat 10 Amerika Serikat, jika begini lawannya tidak akan tewas dari pengujian skillnya. Setelah mengatakan hal itu, sebuah cairan hitam tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Taehyun. Bersamaan dengan cairan hitam yang perlahan menutupi arena, si Gregor nampak terdiam seakan kebingungan. Sedangkan di sisi penonton, Markus sontak dibuat tercengang dengan apa yang dia lihat saat ini. Yang mana semua penonton sontak menyaksikan hal yang tidak terduga, di mana mereka melihat sebuah lapisan hitam tiba-tiba menutupi arena, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik lapisan itu. Lapisan hitam tersebut merupakan salah satu dari 3 skill baru yang Taehyun dapatkan. Di antaranya skill pertama, King of Domain, sebuah kemampuan gabungan dari skill dominasi sense dan monarch heart. Dan kemampuan tersebut dapat menurunkan stat musuh dan juga meningkatkan stat pengguna. Nampak si Gregor semakin dibuat bingung dengan tempat yang saat ini mengurung dirinya. Tepat di saat dia kebingungan, sebuah pukulan seketika mendarat dengan mulus pada bagian mukanya. Hingga membuat serigala itu sontak terhempas hanya dengan sekali pukulan dari Taehyun, yang tiba-tiba sudah terlepas dari cengkraman tangannya. Yang mana dia saat ini tengah menggunakan skill kedua, yang disebut Shadow Skin, sebuah kemampuan dari gabungan Stun Skin dan Steel. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan fisik lebih kuat dari skill Stun Skin, serta mampu mengaktifkan dan mematikan kemampuan menghilangnya dengan bebas, hingga dia leluasa memberikan serangan lebih kuat tanpa terlihat oleh lawannya. Dan tentu saja, setiap serangan yang mendarat dengan mulus, membuat kemarahan Gregor menjadi lebih memuncak, bahkan saking murkanya dia tidak henti berteriak, meminta Taehyun untuk segera keluar. Namun ketika dia tengah mengoceh, secara mendadak dia terdiam seakan terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Yang mana dia melihat sosok yang lebih besar berdiri di hadapannya sembari memegang sebuah pedang. Dan itu merupakan skill ketiga yang Taehyun gunakan, yaitu King Aura, gabungan dari skill King Valor dengan paralisis. Karena kemampuan fusion, efek dari masing-masing kemampuan yang ditingkatkan bisa digabungkan, dan kekuatannya meningkat menjadi lebih kuat. Serigala sombong yang tadinya menganggap Taehyun cuma sekedar bocah, seketika dibuat tercengang dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Seakan dia tidak bisa mempercayai kekuatan besar yang saat ini berada di hadapannya. Dengan adanya peningkatan kekuatan yang kini dia miliki, maka hasil dari pertarungan itu sudah jelas terlihat, meski dirinya belum memberikan serangan terkuatnya. Tepat di saat serigala itu berteriak histeris, Taehyun langsung menyuruhnya untuk berlutut dengan menggunakan kehendak dari King Valor. Tepat di saat Taehyun menggunakan kekuatannya, sebuah ledakan kekuatan yang sangat kuat, seketika memenuhi arena, bahkan saking besarnya ledakan tersebut, sampai mampu terlihat dari jarak yang cukup jauh. Sedangkan semua orang yang melihat hal itu, nampak dibuat tercengang dengan ekspresi wajah yang sama seperti si Gregor. Bahkan Markus yang juga melihatnya, sontak dibuat keringat dingin seakan tidak percaya dengan bagaimana kekuatan Taehyun yang dia anggap tidak cukup untuk mengalahkan Liu Ping. Dan pada akhirnya, si Gregor yang awalnya sombong dan meremehkan Taehyun, malah dibuat turu, tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Lalu sembari pergi meninggalkan arena, Taehyun sempat mengatakan pada si Gregor, sungguh pertarungan yang cukup bagus untuk seorang player nasional peringkat 10. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Tetap dukung dan jangan lupa lemparin traktiran kopinya supaya Mimin tambah semangat. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.